Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Muslim dari kelas lain 3 STIMIK Piring Sewu. Kali ini saya akan membuat tutorial penjelasan bagaimana komunikasi data pada layar OSI yang terjadi pada komputer dalam sebuah jaringan. Oke, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Sebelumnya, OSI adalah Open System Interconnection yang terdiri dari 7 layer. Yang pertama yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Application yaitu sebuah tampilan atau aplikasi yang menunjang untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian presentation adalah berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Kemudian session itu membentuk suatu koneksi, kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Kemudian transport adalah mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan. Lalu network berfungsi menambahkan alamat jaringan pada paket. Data link menambahkan MAC address pada paket. Dan physical yaitu mengirimkan data melalui media transmisi. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat topologi jaringannya. Kita ambil sampel sebuah server dan sebuah PC, lalu kita hubungkan menggunakan kabel cross. Kemudian kita isikan konfigurasinya, statik atau alamat IP-nya. Kita kopikan saja. Di komputer klien juga kita isikan. Statik 2 ya. Oke, ini kita kasih nama dulu. Ini adalah server dan ini adalah kliennya. Oke, ini tadi bisa dicoba ya. Coba dulu apakah berhasil, sukses. Oke, berhasil ya. Oke, kemudian kita menuju ke service. Kita buat HTTP-nya. Ini yang akan kita tampilkan pada layar pada komputer klien. Oke, di sini kita bisa rubah ya, Cisco ini bisa kita rubah menggunakan tutorial. Terserah. It's easy to set a young heart on the run. Crashing up the sky, falling one by one. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can ever say to change your mind. I gotta live without your love. We've said goodbye. Oke, selesai. Lalu kita buka PC kliennya. Nah, di bagian desktop kita menuju web browser. Kita ketikkan alamat server yang tadi kita buat, http / kemudian 192.168.1.1. Kita go. Oke, ini tampilan komputer pada kliennya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Oke, kita menuju ke simulasinya. Oke, klik yang simulation di bagian belakangnya. Nah, oke. Kemudian kita show all atau none. Kita edit filter. Kemudian kita ke miss. Nah, kita centang di HTTP. Oke. Kemudian ini adalah
nanti akan kita rekam bagaimana perjalanan tadi, tampilan yang tadi itu, tampilan ini pada komputer klien dan server. Oke, kita coba ini. Kita coba jalankan tadi ya. Go. Kita capture. Oke, kita lihat di sini. Kita capture perjalanan datanya. Oke, ini dari komputer klien menuju server dan dikembalikan lagi ke klien. Oke. Sini akan saya jelaskan. Oke, yang pertama di PC klien ya, dia melakukan request ya, the HTTP klien mengirim sebuah request HTTP ke server. Nah, di sini pada layer 7 dia merequest HTTP, kemudian layer 4 yang digunakan adalah TCP, kemudian layer 3 ini sebuah networknya, dia menggunakan IP client dan IP servernya ke IP server. Kemudian data linknya dia menggunakan Ethernet 2 header, dan layer satunya adalah port. Oke. Kemudian tahap 2-nya dia adalah di sini port yang digunakan adalah fast Ethernet 0. Tadi yang kita buat di port fast Ethernet 0. Oke. Selanjutnya ini di komputer server. Oke. Yang masuk ke dalam layer server adalah request HTTP yang dari klien tadi. Kemudian ini tadi dari satu ya, fast Ethernet 0 yang dia terima, kemudian Ethernet IP layer 4 TCP-nya, kemudian dia kirimkan, dia keluarkan atau dia kirimkan lagi ke komputer klien. Nah, sebuah HTTP ya di sini. Nah, ini adalah tahap keempat di mana klien menerima HTTP ya dari fast Ethernet 0 seperti tadi. Ini adalah medianya, dan yang terakhir adalah application-nya atau HTTP yang tampil pada layar monitor PC klien. Oke, kenapa layar 6 dan layar 5 tidak dipakai? Karena layar 6 itu adalah presentation, atau misalnya kita mengirim sebuah gambar, nah, dia akan dipresentasikan ke biner dulu baru memunculkan sebuah gambar. Layar 5 ini adalah session ya. Session itu adalah batas waktu. Misalnya kita sudah login pada sebuah web, kemudian 15 menit kita tidak menggerakkan atau menggunakannya, maka otomatis session berhenti, misalnya seperti itu. Oke, itu saja tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.